terhadap para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Amin. Untuk itu kita mari mewujudkan dengan mengucapkan hamdalah dan sholawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mulai kajian, kami mohon keridhaannya Bapak Ibu untuk membaca 4 rangkaian doa. 4 rangkaian doa itu terdiri dari ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca umul kitab Al-Fatihah. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak apa-apa, putih. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan kedua dari pertemuan yang minggu kemarin terkait dengan judul kami, kajian kami itu adalah solusi permasalahan. Saya akan mengulas sedikit kajian kemarin, mungkin saya mohon izin. Ada yang baru datang atau kemarin sudah datang semua? Ada yang baru. Ini saya ulas sedikit apa kajian kami terkait dengan solusi permasalahan. Kenapa kami memakai judul solusi permasalahan hidup. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Novian. Saya dari Paraan, Kauman. Saya termasuk murid dari guru saya yang di Jakarta, namanya Pak Antono Basuki. Beliau yang mengajari kami terkait dengan kajian-kajian terapan, ilmu terapan untuk diterapkan sehari-hari. Nah, ilmu ini adalah menjadi bekal menjalani kehidupan, di mana nanti kita pas saat di pundut Allah itu kita sudah bisa tenang sesuai apa yang disampaikan di Al-Quran di surat Al-Hijr 89. Nah, guru kami mengajari dengan metode yang sangat sederhana. Kajian kami ini tidak berfiliasi atau bermazhab kemana-mana, punya tujuan kemana-mana. Jadi tujuan
kajian kami ini sangat sederhana, sehingga nanti kita itu dalam menjalaninya mudah. Jadi kita ini nanti akan diajari di bawah mohon. Nanti kita akan mempelajari terkait dengan ilmu yang sederhana. Sebagai contoh begini. Jadi nanti monggo ini tidak ke arah aliran manapun kami ini. Cuman bagaimana mempraktekkan ilmu sesuai dengan Al-Quran, diterapkan sehingga nanti dalam menjalani kehidupan seharian itu kita sudah sama saja menerapkan Al-Quran dalam menjalani kehidupan. Nah, saya mau tanya, kira-kira ini kan ada teh manis ini. Nah, kajian kami nanti akan seperti ini. Ini teh manis. Syarat membuat teh manis itu apa saja syarat-syaratnya? Air. Harus ada air. Satu air. Lalu yang kedua Tehnya. ada teh. Lalu Gula. Harus ada bas nggak? Ya. Ada. Ya, ada 4 syarat. Itu adalah syarat, ya. Kalau syarat itu saya kumpulkan lalu tidak saya praktekkan, itu kira-kira kita tahu nggak teh manis itu rasanya seperti apa? Tidak. Maka perlu nggak dipraktekkan itu? Perlu. Kan lalu kita coba praktekkan, gitu kan? Masukkan tehnya, gulanya, lalu dikasih air. Habis itu kita aduk. Baru tahap kita yang ketiga, tahap pertama menyiapkan bahan. Tahap pertama kita harus tahu syaratnya. Kedua, menyiapkan bahan. Ketiga, kita harus mempraktekkan. Gitu. Nah, kalau sudah saya praktekkan itu, saya masukkan semuanya, kira-kira sudah tahu ini jadi teh manis atau belum? Sudah. Yang sudah apa alasannya, yang belum apa alasannya? Ini sederhana, ini ilmu SD saja. Karena sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Kalau yang sudah tahu. Kalau misalnya saya belum pernah minum teh manis, ini tahu nggak ini jadi teh? Tidak. Berarti harus dirasakan dulu setelah dipraktekkan. Betul? Ya. Harus saya rasakan. Saya minum, kan betul? Ini saya mohon maaf. Ini harus saya minum. Ini jangan-jangan jadi kopi, kan saya belum tahu ini. Kan mau saya minum. Ini niat bismillah. Oh iya. Kalau sudah saya rasakan, saya baru tahu teh itu rasanya seperti apa, tidak? Iya. Ya kan? Oh, saya baru tahu teh itu rasanya apa. Maka dalam mempraktekkan, maka perlu setelah itu dirasakan, sehingga saya tahu teh itu rasanya seperti apa. Gitu. Lalu dalam merasakan tadi, kira-kira bisa rasanya berbeda-beda atau tidak setiap orang? Berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena belum tentu takarannya sama. Nah, karena belum tentu takarannya sama, maka perlu ada tolok ukur. Kalau mau bikin teh yang enak, manis itu harus ada tolok ukurnya. Bikin tehnya 1 sendok, gulanya cukup misalnya 1 sendok juga, gitu. Itu kan tolok ukur kan? Sehingga nanti dalam merasakan teh manis itu tahu yang namanya teh yang enak itu seperti apa. Nah, pelajaran kita di Ridho Allah, kajian kita itu yaitu membimbing sampai tahap kita merasakan, mempraktekkan, merasakan sampai setelah itu dibuktikan bagaimana dengan tolok ukur, bagaimana tuh rasanya
Kalau teh manis itu seperti apa? Jadi enggak macam-macam tuh kajian kita ini. Enggak niat Tuhan. Maka syarat-syarat tadi itu monggo. Kalau syarat-syaratnya yang fikihnya pakai harus pakai kunut monggo. Yang tidak kunut monggo. Kita tidak membahas di syaratnya. Tapi yang dibahas adalah bagaimana cara mempraktekkan, bagaimana kita merasakan, lalu membuktikan dengan tolong. Bapak Ibu kan sudah sholat semua kan? Nah, saya tidak akan membahas terkait dengan misalnya harus ada kunut atau tidak. Tapi di kajian kami bagaimana sholat itu khusyuk. Khusyuk itu rasanya seperti apa? Tolok ukurnya seperti apa? Itu. Jadi tidak membahas kemana-mana. Nah ini kan kajian yang kita pelajari di ridha Allah. Ridha Allah itu bukan suatu kelompok. Kita itu dinamakan pesantren jalanan ridha Allah atau keluarga besar yang mengkaji ilmu-ilmu terapan di dalam Al-Quran untuk dijalankan. Betul nggih? Jadi nanti ini menjadi dasar kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang nanti kami akan sampaikan, sehingga biar tidak berpikiran macam-macam. Oh ini kok kajian kok jadi melenceng dan lain-lain. Itu tidak. Kami membatasi di situ. Nah ini pertanyaan yang kedua, karena kajian kemarin itu adalah kenapa kita membahas terkait dengan solusi permasalahan hidup atau ilmu-ilmu kehidupan. Nah, kalau misalnya kemarin itu bahwasanya kita ditanya, Bapak Ibu itu pengen punya masalah atau tidak punya masalah? Pertanyaannya, pengen punya masalah atau tidak punya masalah? Ini tanya jawabnya itu jawabannya anak SD saja ya. Kalau dijawab, kalau misalnya ditanya A atau B, jawabannya A atau B gitu aja, jangan cari jawaban lain C gitu ya. Karena anak SD kan gitu kan. Nah, kalau saya tanya misalnya pilih air putih atau teh, ya jawabannya tinggal dua situ. Jangan cari kira-kira ada pilihan lain enggak gitu loh. Kalau anak SD kan tinggal jawab saja kan. Nah, kajian kita gitu aja. Harus berkomunikasi karena bukan monolog tapi kita diskusi. Nah pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu itu kira-kira kalau ditanya pengen punya masalah atau tidak punya masalah? Pengen punya masalah. Pengen punya masalah. Berarti kalau pengen punya masalah berarti harusnya sudah tenang saja kan? Betul nggak? Kalau pengen punya masalah, saya pengen bermasalah kok. Keluar rumah ada orang dipukul, kan pengen punya masalah. Harusnya tenang-tenang saja dalam menjalani, benar nggak? Berarti kira-kira pengen atau tidak? Tidak. Wajar kalau tidak itu, benar nggak? Aku mati tak berhenti masalah nanti mati tak. Kan pertanyaannya itu pengen punya masalah atau tidak punya masalah? Jawabannya tidak. Gitu, rata-rata pasti gitu. Faktanya, kalau kita tidak ingin, kenyataannya kita ini punya masalah atau tidak? Punya masalah. Berarti masalah itu datangnya dari keinginan kita atau dari pihak lain? Pihak lain. Benar kan? Karena kita tidak ingin, nyatanya ada masalah. Datang. Kira-kira siapa? Gitu saja kan? Datanya itu dari siapa? Kira-kira. Nah ini harus diurai. Benar nggak? Faktanya kita tidak ingin, tapi kenyataannya kita punya masalah. Sesuatu yang tidak kita inginkan kan harusnya tidak mungkin terjadi, tapi faktanya terjadi. Nah kira-kira siapa yang mampu memberi masalah terhadap diri kita? Tetangga kita, saudara kita, bapak kita, suami kita, istri kita. Nah, coba kita urutkan. Misalnya bapak ibu itu misal punya masalah dengan suaminya, yang istrinya sama suaminya. Coba bapaknya ditanya, Pak kamu tuh pengen menikahi saya tuh pengen bermasalah sama saya atau tidak?
Kira-kira jawabannya suaminya apa? Ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah tapi kenapa kan jadi bermasalah ini? Misalnya kan gitu loh. Mesti kayak gitu. Bapak nanti akan ngomong, wah ini bukan karena aku, karena ini loh. Dulu ini karena tetanggaku yang membuat saya hutang. Coba tetangganya ditanya, kamu itu pengen punya masalah sama saya sehingga saya hutang atau tidak? Mesti jawabannya juga tidak. Diurutkan terus. Nanti endingnya pasti jatuhnya berarti ujung-ujungnya mentok itu pasti Allah. Nah, kita harus paham itu. Maka kenapa kita mencari terkait dengan ilmu terapan kehidupan. Sekarang saya pakai analogi yang sederhana. Misal ini di sini itu yang sederhana saja. Ini misalnya semut. Ini apa sih? Semut. Semut itu ada di sini, di bawah meja. Tujuan saya hanya satu, yaitu bagaimana caranya semut ini berpindah di atas meja. Tujuan saya berapa? Hanya satu. Bagaimana semut tadi mau berpindah di atas meja? Kira-kira bagaimana? Dikasih gula. Kenapa dikasih gula? Oh ya, hukum sunatulahnya ada semut. Ya, kalau ada gula pasti ada semut. Itu berarti gula itu berupa apa? Masalah. Benda. Sarana, betul nggak? Nah, misal saya kasih ini gula, ternyata semutnya belum berpindah. Lalu bagaimana caranya agar semut ini berpindah? Ini aku sederhana, ini ilmu SD kok masa nggak tahu ini? Dasar mumet-mumet, kita hidup sudah banyak masalah kok malah mikir di mumet. Sederhana saja. Caranya banyak diambil, misalnya semutnya banyak, nggak bisa, gitu aja. Ini pusing, apa saking ini banyak masalah jadi pusing mikir sederhana aja. Ini kan sederhana, ya sudah. Misal tak kasih gula lagi, gitu sudah. Semakin banyak gulanya, semutnya pasti akan geser, gitu sudah, berpindah, benar nggak? Ya sudah, saya kasih gula lagi. Ternyata semutnya, baunya kayak sedikit menyengat, gitu aja. Baru berpindah sedikit, belum naik ke meja. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan? Tambah gula lagi. Tambah gula lagi, kan? Satu gula lagi kan? Wah, ternyata gulanya semakin menyengat sehingga semutnya berpindah. Benar nggak? Di atas meja. Berarti kalau semutnya sudah berpindah di atas meja, kira-kira gula-gula tadi itu masih saya perlukan atau tidak? Tidak. Yang bilang tidak alasannya apa? Yang masih perlu alasannya apa? Karena alasannya kalau yang sudah, itu kan maksud dan tujuannya untuk bisa menaikkan semut ke meja. Kan sudah sampai ke meja, Tat. Nah, kan? ini pinter nih, masalahnya sudah selesai, Pak. Tadi cerdas. Berarti kalau tujuan saya hanya satu, semut itu mau berpindah di atas meja. Ketika semutnya berpindah di atas meja, berarti tujuan saya tercapai tidak? Tercapai. Kalau sudah tercapai, gula-gula ini diperlukan atau tidak? Tidak. Maka saya ambil atau saya biarkan? Yo, saya ambil. Ya kan? Gulanya saya ambil. Kan begitu kan? Ini sekarang saya ada analogi yang kedua. Misal, ini ada manusia, lalu ini ada jalan yang diinginkan Allah. Ada apa? Jalan yang diinginkan Allah. Kira-kira Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk apa? Beribadah.
beribadah kepada Allah. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hanya besar berarti siapa? Allah. Tidak menciptakan jin, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar, berarti hanya semata-mata toh? Benar nggak? Hanya itu berarti berapa? Satu. Ada tujuan lain nggak? Nggak ada. Berarti hanya Satu. mereka beribadah kepadaku. Berarti Allah menciptakan manusia itu tujuannya berapa? Satu. Untuk Hanya apa? beribadah. Hanya beribadah kepadaku. Benar? Tujuannya satu. Ternyata ini ada Pak Budi, ya kan? Di sini. Pak Budi dalam hidup itu tuh berumah tangga tujuannya apa? Beribadah tadi. Nah ini kan sudah tahu ayatnya. Ngaku nyatanya dalam berumah tangga pengennya apa? Mesti pengennya dalam rumah tangga yaitu mengurus anak dan istri, ya kan? Berarti tujuannya itu beribadah atau hanya mengurus? Atau ada lainnya? Ada lainnya. Hanya, ya toh? Dalam bekerja Pak Budi itu bekerja ini tujuannya bekerja untuk apa? Mencari untung, ya kan? Betul toh? Misalnya tadi, ada masalah, tujuannya ketika punya masalah itu pengennya apa? Menyelesaikan masalah, ya toh? Berarti tujuan tadi Allah itu satu tadi itu sama nggak dengan tujuannya manusia yang masih di situ dalam hidup, menjalani hidup? Tidak sama loh. Nah, maka bagaimana caranya ketika manusia di sini, tujuannya Allah hanya di sini. Caranya bagaimana agar manusia itu kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diinginkan Allah, yaitu hanya beribadah. Lalu bagaimana caranya Allah itu memindah manusia yang tadinya belum di jalan yang lurus kembali ke jalan yang lurus? Bagaimana caranya? Dikasih masalah. Penting kan? Benar nggak kalau misalnya Allah butuh sarana? Ada nggak di sini tuh lalu dengar Allah, kamu salah jalannya gitu? Dia takut kalau Allah langsung. Dia kan pasti butuh sarana nggak? Nah, sarananya apa kira-kira? Al-Quran. Masalah yang tadinya harmonis menjadi yang tadinya berkeluarga harmonis dikasih hutang, ya kan? Misalnya dikasih hutang belum berpindah ini, si manusianya kok belum tahu ini loh, tak kasih sarana hutang kok belum berpindah ke jalanku ya, kira-kira mau dikasih apa lagi? Kasih bangkrut. Nah, itu sudah hutang tambah bangkrut. Kok masih belum berpindah? Bagaimana lagi? Tambah penyakit. Karena sudah bangkrut, jadi cekcok rumah tangganya, si masalah lagi. Ya, kalau misalnya kok masih belum paham, gitu, belum berpindah, kira-kira perlu lagi nggak dikasih? Perlu. Oh, perlu kasih apa lagi? Sakit pikiran, ya kan? Sampai mentok siapa yang dipanggilkan? Allah. Lumayan nih dikit rotok geser, benar? Ya. Tujuannya Allah sudah selesai belum? Belum. Sampai mentok kamu beribadah ke sini, pindah di atas meja, baru tujuannya tercapai nggak? Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai sini belum? Belum. Mau sampai sini atau sekarang langsung berpindah saja, tahu maksudnya Allah? Kalau misalnya tujuan Allah sudah tercapai, si manusia sekular ini berpindah
ke tujuan yang diinginkan Allah. Kira-kira sarana-sarana tadi diperlukan atau tidak? Kalau tidak, berarti ini diambil sama Allah atau tidak? Maka kalau sudah tujuannya tercapai, yang tadinya sakit diambil, pasti sembuh. Yang tadinya hubungannya tidak harmonis diambil jadi harmonis. Yang tadinya hutang diambil karena syarat-syaratnya, karena sarana-sarana tadi sudah tidak diperlukan. Sampai di sini paham? Berarti menyelesaikan masalah itu seharusnya mudah atau sulit? Mudah. Nah, ini harus harus seperti itu saya sampaikan. Kalau kita ngomong menyelesaikan masalah sulit, maka Allah sesuai prasangka praduga hambanya. Jadi sulit. Berarti cara menyelesaikan masalah itu harusnya bagaimana? Agar mudah mendekati Allah. Kembali ke Allah. Ya, maka caranya adalah bagaimana kita itu kembali ke tujuannya Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepada. Kita pertanyaan dulu sampai sini. Maka kalau kita baca, kita tak sambungkan di surat 10 kemarin ayat 107. Surat 10 50. Surat 10 ayat 107 surat Yunus. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu. Bencana itu apa saja? Yang besar, gunung meletus, ya kan, gempa bumi, kan, angin puting beliung dan lain-lain. Kalau bencana yang terjadi di diri kita, sakit, hutang, anak rewel, anak nakal, dan lain-lain itu yang bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali, berarti kecuali itu berapa? Satu. Hanya satu-satunya. Kecuali Allah, berarti yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Allah. Hanya Allah. Maka ketika kita banyak masalah tadi, yang bisa menyelesaikan itu siapa? Hanya Allah. Kita tugasnya berarti apa? Ikhtiar. Meminta kepada Allah. Nah, kalau ikhtiar berarti tujuan Allah tercapai tidak? Belum. Tujuannya Allah tadi apa? Menciptakan kita hanya beribadah. Maka tujuannya kita kan disuruh hanya saja, disuruh mikirin hutang enggak? Disuruh mikirin masalah enggak? Selama ini berarti sesuai tidak? Tidak. Wajar enggak kalau tidak sesuai dikasih sarana lagi? Wajar. Yang hutangnya kayak gitu, rumahnya sudah mau dilelang, nanti dilelang, setelah itu tambah cekcok rumah tangganya gara-gara kamu, nanti kepikiran jadi tambah sakit karena belum sesuai dengan tujuan Allah. Ini harus saya sampaikan, karena kalau tidak nanti kita geser-geser. Lalu mau sampai kapan umur kita itu, mau mengejar kita itu tahu masalah ini. Inilah ilmu kehidupan yang harus kita jalani sehari, sehingga tujuan kita itu tercapai ketika irji ila rabbikum, ketika meninggal itu kita masuk surga. Yang dipanggil hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Sekalipun kita punya masalah apapun, kalau kita ridho selesai enggak? Selesai. Jadi masalah enggak? Tidak. Nah,
Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, saya lanjutkan. Maka ketika kita sudah kembali ke jalannya Allah, masalah itu diperlukan sama Allah tidak? Tidak. Tidak. Maka pasti diambil. Hanya Allah yang ambil siapa? Allah. Hanya Allah. Ya itu. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tadi masalah-masalah tadi yang menimpakan siapa? Allah. Faktanya tadi saya tanya, ingin punya masalah atau tidak? Tidak. Berarti yang ngasih masalah siapa? Allah. Nah itu sarana. Berarti masalah itu sarana ya, Tan? Sarana agar apa? Kita Beribadah. Kembali hanya beribadah. Yang pusing masalah, oh tidak ada masalah ini, itu tujuan Allah hanya ngasih sarana untuk saya beribadah, hanya mengabdi kepada Allah. Berarti esensinya ketika masalah itu datang kita harus berterima kasih ya, Tan? Nah, makanya nanti ada jawaban. Ya, Oh ya. seharusnya kalau kita diberi masalah tadi benar. Harusnya kalau kita tahu harusnya bersyukur atau tidak. Bersyukur. Selama ini marah-marah atau sudah bersyukur? Maido tak harus Nah. Allah. Ketemu nggak itu? Nah, itu pamit. Berarti semakin banyak masalah harusnya semakin bersyukur atau tidak? Bersyukur. Nah, ini harus kita pahami. Kalau tidak nanti kita tidak tahu maksud Allah. Inilah yang dinamakan mengenal Allah, landasan dasar kita untuk belajar bersama. Selama ini tahu nggak seperti ini? Tidak tahu. Nah, kita itu lalu nantinya benar atau tidak? Belum. Nah itu kita minta surga itu kira-kira benar apa enggak? Belum kan pas. Belum pas tadi. Itu penting makanya ini diterapkan nanti sampai tolak ukur benar atau tidak dirasakan. Kalau tidak dipraktekkan, tidak dirasakan, nanti kita tidak tahu. Muter-muter saja punya masalah selesai, nggak ngerti maksudnya Allah apa, besok dapat masalah lagi gitu, lalu meninggal. Kira-kira orang itu nanti tenang-tenang saja atau tidak? Tidak. Berarti hai jiwa-jiwa yang tenang kok lagi, hai jiwa-jiwa yang lagi pusing. Hai jiwa-jiwa yang lagi pusing. Lanjut masuk ke surga atau ke tetangganya surga? Waduh, keliru nanti kita. Nah, tujuan kita itu dalam hidup itu disuruh menyelesaikan atau masalah, atau tujuan kita bagaimana kita masuk surga? Masuk surga. Ya sudah, kenapa menyelesaikan masalah? Wong kita tahu sekarang masalah itu yang datang, yang memberikan siapa? Allah. Yang menyelesaikan? Allah. Nah, berarti kita itu harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Tenang. Mau yang menyelesaikan Allah kok semangat kita pusing? Kalau kita pusing itu berarti kita ingin mengambil, ya kan? Mengambil mengambil haknya Allah tidak? Ya. Nah, kita itu lebih hebat mana dari Allah? Kita Allah. Hebat Allah. Kalau kita kok mau mengambil urusannya Allah, nah kita itu siapa? Yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kita itu lalu ingin menyelesaikan berarti mengambil wewenangnya Allah kan, urusannya Allah kan. Nah, hebat mana kita sama Allah? Nah itu. Kalau nggak seperti ini nanti kita itu terjebak. Itulah iblis nanti itu di situ menggeser sedikit. Nah, berarti kalau misalnya hanya Allah yang dapat menyelesaikan, berarti tugas kita ini harusnya bagaimana? Yang kita tadi di jalan yang lurus. Beribadah. Bagaimana caranya Allah menolong, gitu saja kan? Tujuannya itu kan. Nah, maka kemarin kita sampaikan bahwasanya ternyata di dalam 6.666 ayat dalam Al-Quran, kira-kira ayat mana yang menyampaikan bahwasanya Allah akan menolong kalau kita punya masalah? Itu saja. Ayat apa itu kemarin? Ayat. Nah,
iman, sabar, dan sholat. Surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Itu siapa yang berfirman atau yang mendiko? Siapa yang? Allah mendiko. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Loh, yang mendiko siapa itu? Allah. Dengan sabar dan sholat. Berarti Allah sudah memberi bocoran belum? Sudah. Selama ini ketika kita punya masalah yang dicari pertolongannya Allah dengan sabar dan sholat atau nyari solusi sendiri? Nyari solusi sendiri. Tambah bahagia atau pusing? Pusing. Ya pusing. Orang itu ketemu permasalahan. Sekarang coba kita tanya, Bapak Ibu itu sekarang kan ini kan maaf ini Temanggung mulia Bangka, berarti kan punya masalah hutang. Semua kan? Nah, semuanya tadi. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Bapak Ibu ini sekarang diberi hutang, kira-kira tahu nggak solusi menyelesaikan masalah? Ya, Solusi menyelesaikan hutangnya tahu nggak? Bayar. bayar. Ngansur. Solusinya kan belum tahu toh? Belum. Kapan solusinya itu datang selesai? Tahu nggak? Belum. Belum tahu. Lalu Bapak Ibu memikirkan hal yang tidak tahu, kira-kira lucu atau tidak? Lucu. Siapa itu? Makanya pusing memikirkan hal yang tidak tahu. Iya caranya? Tahu nggak solusinya? Nggak tahu. Memikirkan hal yang tidak tahu itu kan lucu kan? Perbuatan sia-sia atau tidak? Sia-sia. Makanya pusing. Wong kita tidak tahu caranya. Yang tahu caranya menyelesaikan padahal siapa? Allah. Nah, selama ini yang memikirkan siapa? Kalau mengambil urusannya Allah atau tidak ini? Ya. Nah, kita itu hebat mana dengan Allah? Atau kita mau pingin mengungguli Allah? Orang percaya sama Allah? Selama ini kan kita kayak gitu loh. Tidak percaya sama Allah terus tanpa sadar. Lalu kita mengambil hak Allah untuk menyelesaikan. Cari cara yang tentang bagaimana caranya menjual aset, menjual tanah, sawah, pinjam sana, pinjam sini. Itu pengen menyelesaikan sendiri atau minta pertolongan Allah itu? Menyelesaikan sendiri. Tambah pusing atau tidak? Itulah. Sampai di sini bisa dipahami. Berarti harusnya kita itu kalau punya masalah itu tenang-tenang saja atau pusing? Tenang saja, Pak. Kenapa kok harus tenang? Karena Allah yang akan menyelesaikan. Datanya dari Allah. Allah yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Berarti tugas kita kan nggak ada apa-apa nih. Disuruh apa? Oh saya tinggal kembali aja ke jalannya Allah. Dengan cara apa? Oh Allah memerintahkan iman, sabar, sholat. Maka harusnya ketika kita punya masalah, yang harus kita tingkatkan itu mencari solusinya, keahliannya, atau meningkatkan bagaimana kita meningkatkan iman, sabar, dan sholat. Selama ini meningkatkan kemampuan jualan, ikut kelas, ya kan? Meningkatkan pertemanan, sih bisa ngomong temen ini mau koyo kaya, benar nggak? Jadi jalannya salah atau benar? Salah. Tambah pusing atau tenang-tenang saja? Nah itu. Konsultasi sama Pak Budi. Nah, ini kalau tidak seperti ini nanti kita terjebak terus. Ada kata gini, Tat. Ini kan kita sebenarnya tidak boleh memikirkan masalah, gitu. Tetapi kan kita juga punya orientasi ke depan. Ketika saya punya hutang di BRI, umpama sesuk nek duwe rezeki tak sarutang, bukankah ini juga suatu apa nggih pemikiran yang sebenarnya belum juga harus kita pikirkan, Tat? Nah, yang tidak bisa nanti itu di ilmu tawakal. Janji. Ini yang terserah kita itu. Saya itu juga punya hutang. Pasti nanti jadi. Insya Allah seminggu lagi saya mau dapat uang. Nah gitu. Benar nggak? Itu janji nggak? Janji. Padahal yang memberi rezeki itu siapa? Datangnya dari Allah. Nah,
berarti kan suka-suka Allah. Lah kok kita kok mengambil hak Allah, kita janji kalau rezekinya akan datang di hari seminggu lagi. Bisa nggak kita menentukan hasil? Tidak bisa. Nah iya. Bergeser lagi Pak. Ketika kita sudah salah jalan, pasti nanti jatuhnya seperti itu. Nah, ini penting ini. Kalau tidak seperti itu nanti nggak selesai. Muter-muter terus. Sudah, saya jamin, saya sudah pengalaman. Saya berani menyampaikan seperti ini karena saya sudah menjalani. Sudah ditolong Allah. Benar ternyata. Saya hanya meningkatkan 5 sahabat sholat, beberapa masalah saya sudah terselesaikan. Ini saya sungguh-sungguh kenapa saya lalu menyampaikan berani seperti ini. Karena saya sudah membuktikan tadi minum teh dulu. Oh teh itu kayak gini loh mas. Yuk saya ajak buat praktek. Ini loh ono ayat ini. Tinggal kita praktekkan. Saya sudah mempraktekkan, saya sudah merasakan, saya sudah membuktikan. Maka saya berani menyampaikan ini karena saya sudah benar-benar membuktikan. Saya itu bukan ustadz, saya itu hanya menyampaikan karena saya diajari Pak Guru. Lalu setelah itu saya mempraktekkan dan benar. Setelah tahu saya ditolong, Pak Guru menyampaikan, sekarang gantian kamu ya, membantu orang lain. Sampaikan walaupun kamu tahu hanya 1-2 ayat toh. Sesuai tak dengan perintah Rasulullah tak? Sampaikan walaupun 1 ayat. Itu jadi saya ini sudah membuktikan. Siapa bilang ini maaf ini saya tak testimoni aja. Sahabat saya itu punya sakit leukemia, sudah divonis seminggu lagi meninggal. Itu ketua PCRA Indonesia, namanya Ustadz. Itu divonis seminggu lagi meninggal. Beliau sudah coba sebelumnya itu di Singapura, di mana saja sampai hartanya habis, nggak sembuh. Dia pengennya sembuh. Divonis seminggu lagi meninggal, dia sudah pasrah diri. Dia sudah berpasrah diri. Kalau yang dia cari sekarang yang sudah tidak ada keajaiban lain kalau tidak minta tolong kepada Allah. Maka dalam perjalanannya dia selama seminggu itu ditemukan sama Pak Guru, namanya Pak Guru Antono Basuki, guru saya yang sekarang. Apa yang disampaikan Pak Guru? Sama seperti ini, ilmu tidak sembuh ini. Kalau misalnya Allah menolong, kira-kira selesai atau tidak? Selesai. Kok tahu? Janji Allah dalam surat Nah, Al-Baqarah. ini harus kita pahami. Kalau tidak nanti nih, Bapak yakin tidak sama Allah itu? Ini dasar nih. Kalau tidak yakin, lalu mau sama siapa lagi? Di satu ya, saya bukakan di surat Yasin. Bapak itu kan selalu membaca surat Yasin tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin surat 36 ayat 82. Innama amruhu idza arada sayhan ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, nyanya itu besar, berarti urusannya siapa? Allah. Urusan Allah. Apabila dia atau Allah menghendaki sesuatu, apapun, Allah menghendaki apapun, dia Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Joni, kamu sakit, kalau kamu minta tolong kepadaku, tinggal kun fayakun, ternyata sembuh. Siapa yang menentukan? Allah. Itulah kehebatan Allah. Allah itu menciptakan alam semesta, bumi dan seisinya, termasuk kita, tumbuhan, binatang, melata apapun, tinggal kun fayakun jadi kok. Apalagi masalah kita yang utangnya 1 triliun,
Hutangnya merek 10 juta, merek 1 miliar, 8 miliar pun fayakun jadi kecil-kecil bagi Allah. Yang menjadi masalah itu kalau kita tidak ditolong Allah. Coba Bapak Ibu utang 1 triliun sama yang hutang 5 juta. 5 juta saja. Kira-kira cepat mana diselesaikan? Pikirannya 5 juta. Kenapa? Karena sesuai ukuran kita. Coba bayangkan kalau yang 1 triliun ditolong Allah, yang 5 juta tidak ditolong Allah, cepat mana? Nah, berarti ukuran siapa harusnya? Yang dibuktikan kita. Ukuran Allah. Kalau Allah itu selesai. Mas Doni itu contoh nyata. Kapan-kapan kita ajak ke sini, kita ajak ke sini, insya Allah. Itu selesai, sembuh sampai hari ini. Bersyukurnya dia sampai akhirnya dia itu berdakwah keliling kemana-mana karena ini sudah pertolongan Allah. Sudah lebih dari 10 tahun beliau sembuh sendiri. Ada salah satu direktur BUMN. Ini cerita Pak Guru, kalau saya tidak langsung menghadapi. Cerita Pak Guru, suatu ketika direktur BUMN ini datanglah ke Pak Guru malam-malam. Besok pagi jam 9 pagi. Jadi misal hari Minggu, Senin itu dia jam 9 pagi juga dipanggil sama KPK, BPK, dan seluruh jajaran dari BUMN-nya dia, perusahaannya dia. Dia sudah dimintai sebelumnya untuk dimintai pertanggungjawaban karena ada uang yang bergeser atas penguasaannya dia itu sebesar 3 triliun itu dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan Bapak Ibu besok gitu, jam 9 dimintai pertanggungjawaban 3 triliun. Kira-kira mau cari di mana coba? Saat Temanggung, tekan Magelang, tekan Jogja, tekan Semarang, dimuteri, dijaluki duit, kira-kira nyanda Pak Betul ini? Orangnya ada. Maka datang ke Pak Guru jam 10 malam, nangis-nangis dia. Dikasih tahu Pak Guru sama halnya seperti ini. Kalau Allah mau selesai. Singkat kata diajari cuma seperti itu, iman yang benar, sabar yang benar, salat dan sholat yang benar. Lalu dia pulang sudah melakukan itu enggak? Kan baru hanya bisa yang dilakukan, saya yakin kalau Allah selesai, menolong pasti selesai. Gitu kan? Lalu saya sabar saja. Kan langsung detik itu bisa. Sholat, dia baru belajar sholat subuh. Baru malam itu sama subuh. Jam 9 pagi dia datang ke kantor, dia sudah pamit sama istrinya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ngomong, Bu, kalau saya tidak pulang, nggak usah dicari, saya pasti di KPK. Sudah, kamu harus ikhlaskan. Sudah masuk dia, berangkat dia masuk. Kalau Allah nolong pasti nolong. Sudah. Bahwa masalah itu tidak ada yang besar, tidak ada masalah kecil kan? Kalau jadi masalah besar, kalau Allah tidak nolong, 3 triliun bagi dia menjadi kecil kalau Allah nolong. Tinggal pun fayakun selesai. Dia datang ke situ, sudah ditunggu dalam rapat sidang, lalu dia belum ngomong apa-apa, baru memperkenalkan kalau saya direkturnya, saya yang mau bertanggung. Baru ngomong kayak gitu, ternyata komisarisnya ngomong sudah kamu diam. Ini urusan saya yang bertanggung jawab karena kamu cuma hanya ini tak perintah. Loh, yang merubah orang itu kira-kira pakai nalar. Belum kok ada orang yang mau tanggung jawab. Itu ada kan? Saya yang minta Bapak yang tanggung jawab mau nggak? Nggak mau mesti. Tapi kalau Allah merubah, Bapak bisa nggak? Selesai. Itu yang terjadi. Komisarisnya menyampaikan begitu. Saya bertanggung jawab, kamu tidak salah. Saya yang salah. Saya bertanggung jawab. Saya siap masuk penjara. Di penjara dia. Nangis sujud syukur dia. Siapa yang bisa merubah kun fayakun? Jangan dipikir bahwa hutang itu dicari harus solusinya pakai uang. Tidak, saya sudah beberapa kali. Enggak ya. Jangan dipikir saya butuh mobil lalu saya harus beli dengan uang. Enggak. Hari ini saya bawa mobil itu di situ. Tak beli dan besok itu tidak saya beli Pak.
belum saya bayar sudah setahun, dikasih diantar sampai rumah, padahal saya butuh tahun kemarin, 9 bulan kemarin, belum ada setahun, saya butuh mobil karena anak saya itu lahiran istri saya. Pas COVID nggak ada kendaraan, saya hanya ada motor, nggak punya uang. Itu di RSK Temanggung, di RSU Temanggung. Lagi bingung bagaimana ya saya datang ke Temanggung. Kalau ditelepon sama pemilik mobil itu mobil saya dulu, 5 tahun dulu saya jual, gitu. Ternyata mobil itu pembelinya itu bilang gini, dia mau jual ke orang lain. Dipikir-pikir, wah ini sulit mereka jual ke orang lain, mending balik ke sini dia betul ke saya lagi. Ditelepon mobil ini mau ke 4 bulan, mobil itu mau ke 4 bulan. Lalu sumpah di rumah itu orang iso gawe ngaji, gawe PKK, pertemuan RT, jadi bingung karena rumahnya itu kecil, garasinya itu ya tempat itu mau kok orang iso melaku 4 bulan itu. Wis kacanya dibuka, cerita mereka kacanya dibuka karena kena panas, tikus menggunakan kuno, wis moko surat super orangnya. Nelpon saya, Mas, bu ini dibeli lagi mobilnya, moko saya sumpah, saya nggak punya uang bu. Saya beneran saya nggak punya uang. Ditelepon lagi selang 1-2 hari, Mas tetap ibu saya pun dengan nggak ada uang gitu. Sampai dia bilang bagaimana, Mas ya sudah ambilin Mas, nanti bayarnya gampang kalau kamu punya uang. Mobilnya mogok. Dan saya ya bingung mau ngambil pakai apa, saya nggak punya uang. Ternyata lagi saya kebingungan. Setelah beberapa saat adik saya datang, tunggu kalau saya disuruh ngambil mobil ini. Dia bilang, Mas, ini orang towing Mas, itu loh yang orang dulu itu yang jualan mobil itu, yang di sebelum udah garam itu. Nah itu ada towing pas kebetulan dari Surabaya mau ke Temanggung. Loh sopo sing ngatur kayak gitu. Akhirnya mampir, diambil mobil itu sampai rumah saya, singkat kata itu. Di rumah saya di depan itu diturunkan. Saya ya bingung, adikku sing ngurus malahan, Mas, koncoku ono bengkel, coba men diurepi koncoku men dicek. Dicek ternyata akhirnya tekor, wis rampung. Urip sampai sekarang. Padahal ini 4 bulan gak jalan. Sampai hari ini belum saya bayar. Bagaimana kalau kita mikir dengan logika kita itu, kalau saya butuh mobil harus cari uang, nggak ada urusan Allah itu pun fayakun. Tinggal kita yakin tidak dengan janji Allah. Nah itu saja. Problemnya itu kan hanya di situ, kita itu tidak yakin sama Allah. Padahal itu bagian dari iman. Nah gimana? Tolong kasih alasan ke saya, Bapak Ibu itu pantas ditolong Allah. Tergantung dari keimanan tuh. Kalau semakin Bapak yakin sama Allah, kira-kira Allah langsung nolong enggak? Tapi kalau Bapak misalnya mikir-mikir, masih mikir-mikir, enggak, iya Allah nolong gitu, kira-kira Allah itu langsung nolong atau kasih kesempatan dulu dari orang lain? Nah Bapak Ibu itu pengen langsung segera ditolong atau tidak? Atau pengen nyoba-nyoba dulu? Ya berarti harus tambah yakin, itu saja kan? Nah, maka yang dipanggil itu hai orang-orang yang beriman. Syaratnya siapa? Orang yang iman dulu, percaya dulu sama Allah. Kalau tidak percaya, jalan nggak? Syaratnya tadi bisa jalan nggak? Nggak bisa. Maka yang dipanggil orang yang beriman dulu. Bapak Ibu percaya tidak kalau mau menyelesaikan masalah cukup meningkatkan iman, sabar, sholat? Percaya. Jangan mau percaya loh ini. Nanti coba kalau di rumah ketemu bujuni masing-masing kalau nggak ikut ngaji, jenengan itu ngomong si aku tak niat iman, sabar, sholat mesti di mana itu? Utang kok dirampungi gue iman, sabar, sholat itu orang masuk akal. Hubungan kalau suami istri ada cerai kok orang iman, sabar, sholat orang masuk akal. Mesti ngono nanti. Harus saya cegah dulu. Maka yang dipanggil pertama landasannya adalah hai orang-orang yang beriman, yang percaya kepadaku.
Allah sih. Bapak Ibu ingin ditolong kan? Nah, syarat pertama berarti apa? Beriman. Iman. Nah, syarat pertama. Maka sekarang sore ini kita akan bahas terkait dengan iman. Ini jam 5, berarti kan masih ada 45 menit kan? Oke, saya kupas apa iman dulu ya. Kalau saya tanya pasti Bapak Ibu kayak gitu. Coba, Bapak Ibu sudah beriman? Nah, ya. Iman. Bapak Ibu sudah beriman? Ini harus saya tanya loh, ini kan pertanyaan mudah kok sulit pernah jawab ini. Iya. Bapak Ibu sudah beriman? Nah, ya toh. Kira-kira iman itu butuh proses atau tidak? Tuh, mau tambah berapa tahun lagi? 5 tahun, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi baru percaya sama Allah? Nah, kayak itu udah salah sih. Katanya beriman. Berarti iman itu butuh proses atau tidak? Tidak. Harusnya sudah kapan? Salah Sekarang. Sudah dari dulu harus beriman. Benar nggak? Nah ini loh, terjebak kayak gitu loh. Maka wajar kalau Allah itu ngasih kesempatan dulu ke Bapak Ibu untuk cari masalah solusi sampai mentok nanti. Paling nanti mentok ya pasrah ya Allah. Terserah engkau. Betul kan? Habis lumayan geser sidik usia Allah. Ya benar kan? Dan tujuan kita dihidupkan ini untuk apa? Beribadah kok. Dengan sabar, sholat, udah kan? Iman, sabar, sholat itu. Itulah jalan yang lurus. Nah, sekarang iman adalah apa dulu? Iman adalah percaya. Percayanya kepada siapa? Allah. Percaya itu berarti butuh proses atau tidak? Tidak. Iya kan? Nah, sekarang saya tak tanya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya masalah yang dicari tadi kan umumnya rata-rata solusi, berarti masih sesuai dengan pemikiran kita atau keyakinan kita. Kalau menyelesaikan itu pikiran kita. Padahal kalau saya tanya, iman itu letaknya di mana? Di hati atau di pikiran? Manusia itu punya 2 alat bantu dalam menyelesaikan masalah, yaitu pikiran atau logika dan keyakinan. Ya toh? Keyakinan itu letaknya di mana? Hati. Iman itu letaknya di mana? Hati. Benar? Nah, ada 2 alat bantu. Kapan kira-kira kita menggunakan logika? Kapan kira-kira kita menggunakan keyakinan atau iman? Ini harus tahu, kalau nggak tahu nanti salah-salah. Tahu nggak? Kapan Bapak harus menggunakan logika? Kapan Bapak harus menggunakan keyakinan dalam menyelesaikan masalah? Bapak Ibu tahu nggak solusinya hutang yang ada di Bapak Ibu sekarang? Tahu nggak? Kalau tahu kan harusnya tidak masalah, nggak usah pusing menyelesaikannya. Tahu nggak? Tidak tahu kan? Cara menyelesaikannya kapanpun nggak tahu kan? Berarti harusnya metodenya pakai logika atau pakai keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Keyakinan. Selama ini Logika. tambah pusing nggak? Tetap selesai nggak? Nah itu alatnya salah. Lalu kapan kita menggunakan logika? Kapan menggunakan keyakinan? Nah ini harus tahu, kalau enggak nanti bingung Bapak Ibu. Keliru alat nanti sesat. Ayo kapan kita bisa menggunakan logika? Kapan menggunakan keyakinan? Tadi bocorannya sudah jelas nih. Logika itu adalah kalau kita sudah